Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para bunda? Selamat pagi. Semoga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para bunda, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Fatimah Alfayani. Di sini saya diberikan kesempatan untuk menjelaskan tentang pentingnya ASI di masa 1000 hari kelahiran, ya. Pemberian ASI di masa 1000 hari kelahiran. ASI yaitu air susu ibu. Apa yang dimaksud dengan ASI atau ASI eksklusif? ASI eksklusif ini adalah pemberian ASI air susu ibu secara 6 bulan berturut-turut kepada sang bayi dari usia kelahiran sampai 6 bulan. Nah, pemberian ASI ini tidak boleh diberikan kepada bayi saat mencampurkan makanan atau minuman tambahan, ya. Jadi hanya benar-benar pemberian ASI saja pada sang bayi kita nantinya atau pada sang bayi kita, ya. Pemberian ASI ini boleh dicampur dengan obat-obatan, namun dianjurkan oleh dokter dengan takaran yang sesuai dan tidak boleh menambahkan obat-obatan di luar dokter karena takut membahayakan pertumbuhan kehidupan bayi kita, ya, para bunda. Jadi tidak boleh memberikan obat-obatan, hanya boleh diberikan ASI atau air susu ibu secara 6 bulan dan boleh diberikan obat-obatan dengan anjuran dokter tergantung dari penyakit sang bayi seperti demam atau yang lain sebagainya. Tetapi yang diutamakan adalah pemberian ASI secara eksklusif atau secara langsung kepada sang bayi kita selama 6 bulan berturut-turut, ya. ASI, Allah telah memberikan ASI atau air susu ibu kepada kita para bunda, ya, karena ASI ini dapat memberikan banyak sekali manfaat dan berbagai zat-zat yang bagus untuk pertumbuhan bayi kita. Di antaranya adalah pemberian zat gizi yang bagus di ASI. Karena tubuh kita memiliki ASI, maka ada zat gizi yang bagus untuk pertumbuhan bayi kita, ya, seperti karbohidrat, protein, vitamin yang bagus untuk bayi dan mencegah dari berbagai penyakit. Lalu pemberian ASI ini tidaklah mengganggu ginjal sang bayi kita karena kita tidak memberikan makanan atau minuman tambahan, hanya memberikan ASI. Nah, disinilah ASI dapat bekerja dan Allah memberikan sebuah mukjizat bahwa ASI ini tidak merusak ginjal anak karena tidak diberikan makanan apapun. ASI ini bahkan dapat memberikan manfaat untuk kehidupan anak atau pertumbuhan anak, ya. Jadi ASI ini merupakan sebuah cairan yang mengandung sel darah putih, lalu ada zat kekebalan untuk mencegah berbagai penyakit yang datang di tubuh sang anak, ya, karena sang anak atau bayi kita tuh masih rentan terhadap penyakit atau lebih tepatnya gampang menular, ya, dari berbagai penyakit atau seperti mudah terserang flu atau lain sebagainya. Nah, maka dari itu ASI ini mempunyai zat kekebalan agar anak kita tetap sehat, ya, para bunda. Lalu ada juga ASI ini mengandung enzim, hormon dan protein yang sangat bagus untuk pertumbuhan bayi kita, ya. Bagaimana, pasti para bunda bertanya, ya, bagaimana ASI ini tidak diberikan secara langsung kepada anak? Pertanyaan ini mungkin sering sekali terjadi di kehidupan para bunda, ya. Sebenarnya jawabannya sangat simpel.
dan mudah untuk dijawab, yaitu bisa saja ASI tidak diberikan kepada anak secara eksklusif dan diganti dengan susu formula. Tetapi ya para bunda ingat, susu formula ini boleh diberikan kepada bayi kita yang berusia 6 bulan, tetapi dengan takaran yang sesuai atau mengandung protein yang bagus untuk pertumbuhan kita. Jadi tidak boleh sembarangan memberikan susu formula begitu saja kepada sang bayi kita. Namun perlu diperhatikan berbagai faktor dan penyebabnya ya, sehingga bayi kita dapat tumbuh dengan sesuai dengan harapan yang kita mau ya. Tetapi harus diingat ya para bunda, untuk menggantikan bayi dengan ASI dan diberikan oleh susu formula, susu formula ini harus benar-benar higienis ya para bunda ya, dan terjaga kebersihannya agar para bunda tidak perlu khawatir lagi apabila tidak memberikan ASI kepada anak secara eksklusif, dan boleh saja diberikan susu formula ya. Lebih bagus bayi kita berusia 6 bulan diberikan ASI secara eksklusif tanpa adanya susu formula, karena manfaat ASI itu lebih bagus daripada susu formula ya para bunda, dan pertumbuhan anak tidak sama dengan masa di usia 4 bulan. Jadi pemberian ASI secara eksklusif diberikan secara 6 bulan ya. Pertumbuhan bayi selama 4 bulan tidak sama dengan 6 bulan. Jadi ya, intinya anak harus diberikan ASI secara eksklusif sampai berusia 6 bulan ya para bunda. Lalu usia bayi kita dari 0 sampai 6 bulan pada ASI yang pertama, ASI pertama keluar yang diberikan kepada bayi kita ini berwarna kuning, berwarna agak sedikit kuning ya. Lalu pemberian ASI kepada anak diberikan selama 8 kali sehari. Jadi perlu diingat para bunda, untuk memberikan ASI eksklusif kepada bayi kita dari usia 0 sampai 6 bulan itu diberikan paling sedikit 8 kali sehari. Jadi pada saat bayi lahir, pada bunda harus memberikan ASI, berarti dihitung dari usia 0 sampai 8 bulan itu memberikan ASI eksklusif dan 8 kali sehari. Pemberian makanan dan minuman tambahan sebelum 6 bulan pada usia bayi itu dapat mengurangi produksi ASI kepada diri kita para bunda. Jadi dapat dikatakan tidak disarankan untuk menggantikan makanan atau minuman pada bayi yang belum bisa melakukan apapun atau belum bisa berkata apapun, karena mereka hanya masih berbicara seadanya dengan bahasa bayi, dan kita para bunda belum sepenuhnya mengerti tentang bahasa bayi dan ekspresi bayi, maka kita hanya dapat memberikan sebuah artian bahwa anak ini butuh
makan, minum, mandi dan lain sebagainya. Namun makan dan minum pada usia 0 sampai 6 bulan hanya boleh diberikan ASI saja, dan mereka belum bisa memakan makanan yang lain seperti bubur atau apapun, karena di perutnya ususnya masih sangat kecil dan pertumbuhannya belum sangat sempurna. Oleh karena itu, para bunda diwajibkan untuk memberikan ASI selama 6 bulan ya. Apabila para bunda menambahkan makanan atau minuman kepada bayi secara tidak langsung, maka akan terjadinya sebuah penyakit, entah itu datang dari orang sekitar atau pada diri kita sendiri bunda, atau dari lingkungan, entah penyakit yang tidak kita ketahui, maka akan menyebabkan adanya infeksi pada diri sang anak, lalu memberikan alergi yang entah kita tidak tahu ya para bunda. Dan yang paling utama adalah apabila kita tidak memberikan ASI eksklusif kepada anak ya, air susu ibu, maka secara tidak langsung dapat menyebabkan mengurangi ikatan kasih sayang antara seorang ibu dengan anak. Jadi tidak adanya kedekatan yang terjadi antara ibu dan anak, walaupun sang anak masih berusia sangat bayi, sangat kecil atau masih sangat bayi ya, maka dapat dirasakan bahwa sang ibu tidak menyayanginya lagi karena tidak memberikan ASI secara eksklusif ya. Oleh karena itu, perasaan anak pada saat masih bayi masih sangat sensitif, dan sebab itu para ibu diwajibkan untuk memberikan ASI selama 6 bulan kepada anak ya, tidak boleh terlewatkan. Lalu apabila usia bayi sudah melewati 6 bulan ke atas atau 7 bulan, 8 bulan, boleh saja diperbolehkan memberikan makanan atau minuman tambahan, bahkan dianjurkan karena pertumbuhan sang anak sudah mulai berkembang seperti menumbuh gigi atau lain sebagainya ya. Bayi ini setelah berusia lebih dari 6 bulan maka untuk menelan makanan dan diberikan kepada bunda itu sudah lebih membaik, jauh lebih baik daripada sebelum-sebelumnya, karena pada bunda dari anak berusia 0 sampai 6 bulan hanya memberikan bayi saja, dan di atas usia 6 bulan pertama kali para bayi kita sudah diperbolehkan sudah diperbolehkan untuk makan atau minuman dari luar ASI, tetapi dengan bahan yang lebih lembut tentunya dan dapat dicerna dengan baik oleh anak, seperti bubur yang sangat halus atau minum air mineral, atau lebih bagus ASI ya, sesuai dengan takaran perut bayi saja. Pada anak usia 2 tahun ya para bunda ya, boleh saja tetap diberikan ASI karena ASI ini lebih bagus daripada susu formula ya, seperti yang tadi saya bilang ya. ASI ini sangat bagus untuk pertumbuhan anak
berusia 2 tahun untuk mengandung ASI ini mengandung zat antibodi kepada anak. Jadi anak yang telah berusia 2 tahun ke atas itu memiliki antibodi yang kuat karena ia masih terus meminum ASI yang telah diberikan oleh bunda. Namun pemberian ASI ini tidak boleh terjadi begitu lama karena anak akan menjadi malas seperti malas makan, malas meminum susu formula, bahkan ia tidak mencoba rasa apapun, dan ia hanya tahu bahwa yang ia minum adalah ASI atau susu ibu. Jadi dapat dikatakan bahwa pertumbuhan anak ini agak begitu lama karena ia masih meminum ASI secara jangka panjang. Pemberian ASI kepada anak dibatasi hingga usia 4 tahun. Sebenarnya lebih baik itu dari usia 2 tahun saja pada bunda ya. Anak berusia 2 tahun ini meminum ASI atau susu ibu ini dapat mencegah resiko alergi yang entah kita tahu datangnya dari mana, serta dapat mencegah penyakit asma. Penyakit asma ini tidak terjadi pada orang gede saja, namun anak kecil pun bisa merasakan penyakit asma karena adanya faktor keturunan atau faktor udara atau lain sebagainya. Apabila ASI tidak diberikan secara eksklusif atau secara tahap bertahap, maka akan terjadinya stunting. Nah, para bunda tahu tidak stunting itu apa? Stunting ini adalah pertumbuhan kepada anak yang tidak sesuai dengan usianya. Seperti anak, contohnya aja seperti anak usia 5 tahun tapi badannya sudah lebih besar dari teman-temannya dan lebih gemuk. Lalu dapat dikatakan bahwa stunting ini anak-anak mengalami pendekan dalam pertumbuhannya. Jadi ia tidak tumbuh normal dari teman-teman yang lainnya. Ia hanya tumbuh agak pendek daripada teman-teman yang seharusnya sudah berusia tersebut ya. Lalu di Indonesia, khususnya Indonesia, banyak sekali contoh stunting yang terjadi karena para ibu tidak memberikan ASI eksklusif kepada anak. Mereka sibuk bekerja untuk mencari nafkah pada anak dan hanya memikirkan bahwa anak kita harus diberikan susu, padahal yang lebih bagus adalah memberikan ASI daripada susu formula. Jadi stunting ini bisa terjadi kepada ibu hamil atau ibu yang sedang menyusui dengan porsi gizi yang tidak seimbang atau tidak sesuai yang diharapkan. Dan stunting ini lebih banyak terjadi di lingkungan yang tidak layak dihuni atau tidak layak untuk para ibu yang sedang hamil atau yang sedang mempunyai anak dari usia 0 sampai 6 bulan. Jadi sebenarnya ininya
harus dicegah. Namun terjadinya berbagai faktor dan alasan yang diberikan, maka Indonesia menempati posisi sebagai pencipta stunting terbanyak, karena itu dia tidak memberikan ASI yang cukup untuk sang buah hati. ASI ini dapat memberikan sebuah asupan gizi yang baik untuk anak. Nah, pada bunda, apabila terjadinya stunting, maka bayi yang kita rawat akan terjadinya berat badan yang rendah, yang seharusnya kita harapkan berat badan normal atau yang seharusnya. Namun karena tidak adanya ASI secara eksklusif atau asupan yang gizi untuk sang ibu, asupan gizi yang baik untuk sang ibu, maka akan melahirkan anak yang memiliki ciri-ciri stunting tadinya. Lalu diharapkan untuk para ibu seharusnya mengkonsumsi makanan yang baik dan seimbang agar mencegahnya stunting kepada anak, yaitu memakan atau mengkonsumsi makanan yang bergizi atau berprotein, sehingga akan menghasilkan ASI di dalam diri kita dan diberikan kepada anak agar anak kita tumbuh sehat serta aktif dan tumbuh sesuai dengan usianya. Sekian penjelasan yang saya berikan, yaitu tentang pentingnya ASI atau air susu ibu di masa 1000 kelahiran anak. Semoga memberikan berbagai manfaat kepada para bunda dan para ibu agar menyadari bahwa pentingnya pemberian ASI kepada anak, serta ASI ini dapat mencegah berbagai penyakit atau memberikan manfaat yang sangat bagus untuk anak. Sekian penjelasan saya. Semoga para bunda menyadari, dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.